Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Kelas 12.1, sebelum memulai pelajaran supaya Allah lebih memberikan fadilah dan barokah, Bapak minta salah satu dari kalian atau KM-nya untuk memimpin doa bersama-sama. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bapak mau lihat dulu kesiapan kalian. Baju sudah rapi. Pulpen, alat tulis sudah siap. Buku, Chromebook, komputer, laptop sudah siap. Kalau HP kan nggak ada karena kita santri dan santriwan pondok tidak boleh bawa HP. Oke, Bapak mau tanya dulu kepada kalian. Apa kabar 12.1? Alhamdulillah, luar biasa. Senyum yang cerdas, senyum yang ceria. Aku pasti bisa bersama. Alhamdulillah, walaupun siang yang panas gini, tapi alhamdulillah kalian masih semangat. Sudah makan semua kan? Alhamdulillah sudah. Hari ini yang nggak masuk siapa? Aulia Apriliana, alasannya sakit. Kita doakan semoga lekas sehat lagi. Siapa lagi nggak masuk? Siapa? Raihan Auriza Gibran, alasannya izin. Ada acara apa? Lomba. Oke, kita doakan semoga Raihan mendapatkan juara pertama. Kita mereview pelajaran yang kemarin. Kita belajar tentang peradaban Islam di dunia, khususnya di benua Eropa. Oke, Bapak mau tanya salah satu dari kalian. Siapa tokoh yang cukup dikenal dari daratan Eropa? Tokoh ilmuwan Islam. Siapa? Ya, siapa? Ibnu Sina. Ya, betul. Ibnu Sina itu tokoh bidang apa? Ada yang tahu? Kemarin? Kedokteran. Bahkan dia dipanggil atau dijuluki dengan The Father of Doctor. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran berikutnya, yaitu masih peradaban Islam di dunia, tapi benuanya geser, pindah ke Afrika. Oke, pindah ke Afrika. Nah, bahwasanya Islam lewat Al-Quran dan melalui hadis Nabi mengajak semua umat Islam dari zaman dulu untuk memperdalam semua ciptaan Allah. Kita sudah belajar dari benua ke benua, nanti pada akhirnya kita semua akan menjadi generasi penerus yang wajib meneruskan perjuangan orang-orang dahulu, baik itu dari sisi perjuangannya menyebarkan Islam, kemudian dari sisi semangat mencari ilmunya, dan dari sisi menguasai teknologi untuk memperbaiki dunia. Kira-kira begitu. Bahwasanya perkembangan Islam di dunia itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari rahmat dan karunia Allah. Tidak ada perkembangan di dunia, baik itu di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, tanpa izin dan rahmat dari Allah. Sehingga dalam Al-Quran dijelaskan pengembangan Islam itu menjadi sebuah kewajiban semua umat Islam, dan tidak lepas dari peran semua ulama, baik itu ulama yang jago atau ahli perjuangan, ahli dalam peperangan, ahli dalam ilmu pengetahuan, dan juga beberapa ahli yang lain. Dan sikap-sikap itulah yang menjadi hal yang perlu kita wariskan, bahwasanya peradaban Islam wajib terus berkembang sampai hari kiamat, dan kita sebagai generasi penerus wajib meneruskannya. Yang pertama, mengapa sejarah perkembangan peradaban Islam sangat perlu dipelajari, terutama oleh para generasi muda kita di sini dalam hal ini. Yang kedua, apa pentingnya Islam harus disebarkan ke seluruh dunia? Mengapa semua orang Islam berkeinginan Islam harus ada di seluruh penjuru dunia? Dan yang ketiga, apakah semangat para ilmuwan di zaman dulu, pejuang zaman dulu, itu perlu kita lestarikan dan perlu kita tingkatkan dan kita lanjutkan. Selanjutnya, kalian nyalakan komputernya atau Chromebooknya. Silakan dinyalakan. Ya, masuk ke akun masing-masing. Kemudian di kelas kita, di kelas Google Classroom, Bapak akan kirim link permainan atau link kuisis. Bapak ingin tahu sejauh mana
pengetahuan awal kalian tentang peradaban Islam di Afrika. Oke, silakan dibuka kelas kita atau bisa lihat di dalam layar di depan. Jangan diklik dulu, karena Bapak belum kasih waktu untuk main. Mulai dari hitungan ketiga, kita bermain. 1, 2, 3. Ya, Aisyah 100 dengerin. Abi 100, Sedian 100, dia Galip 100, semua ini. Apa lagi tuh? 80, Jack Jonas. Apa itu? Dari sakit 60. Kayak seperti ya. Utang ya, itulah permainan melalui kuisis. Sudah kelihatan seperti apa kompetensi dasar kalian tentang pengetahuan peradaban Islam di Afrika. Ada yang pengetahuannya secara dasar mencapai nilai 100, ada yang 80, ada yang 60, ada yang masih learning. Tidak apa-apa. Selanjutnya kita lihat layar di depan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang peradaban Islam dunia, yaitu di kedua. Tadi kalian sudah kasih pemantik melalui aplikasi kuisis, sudah ada yang berhasil sempurna, ada yang belum, nggak apa-apa. Nah, peradaban Islam di Eropa, peradaban Islam di Afrika ini bermula dari hijrahnya sahabat ke negeri Ethiopia, atau waktu itu namanya adalah apa namanya? Ya, namanya adalah Habasha. Itu negeri Habasha waktu itu. Kemudian semenjak itulah Islam berkembang di Afrika semakin banyak, semakin banyak. Dan sampai hari ini telah meninggalkan banyak sekali peninggalan di Afrika. Bangunannya, kemudian pokok ilmuannya, termasuk masjidnya, dan sebanyak yang lain-lain. Untuk tujuan belajarnya, setelah kita belajar nanti, kalian sebagai siswa peserta didik ditargetkan mampu menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan di Afrika sebagai inspirasi dalam menampilkan dan mengamalkan sikap berpikir kritis, inovatif dan kreatif, inovatif dan produktif peninggalan ulama terdahulu supaya mengenal kepada kita. Kita tahu bahwasanya orang dulu bisa menguasai Eropa, menguasai Afrika, menguasai dunia itu karena ilmu pengetahuan dan kreativitas mereka. Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis hikmah perkembangan peradaban Islam di benua Afrika. Itulah dua tujuan pembelajaran kita untuk materi peradaban Islam di Afrika. Oke, selanjutnya Bapak minta salah satu dari kalian membaca Al-Quran terlebih dahulu sebagai dasar hukum kita belajar peradaban Islam di Afrika. Siapa yang membaca? Dari laki-laki? Siapa? Ya, dari sakit. Silakan dibaca. Teman-teman yang lain ikut rumah. Silakan dari sakit dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Sadaqallahul azim. Artinya, untuk baca. Siapa? Bacanya. Kemudian, ya. Katakanlah perjalanan di muka bumi dan menantikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Ternyata dari mereka itu adalah orang-orang yang berkesudahan Allah. Ya. Terus ayat yang berikutnya, meminta kalian juga baca. Nanti langkah sudah sekarang tidak perempuan. Silakan yang baca siapa? Aisyah. Ya, Aisyah. Silakan dibaca ayatnya, yaitu Surat Al-Imran ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim.
يوم يعرضون المعروض وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Berikutnya artinya, mau lihat dari perempuan? Ya, ya, saya lihat. Dan tidaklah di antara kamu seorang umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Mereka orang-orang yang beriman. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah membaca dan mengartikan surat Ali Imran 104 dan surat Harun ayat 42. Jadi dua ayat itu adalah termasuk ayat yang menjadi dorongan atau semangat oleh para ilmuwan zaman dulu dalam menerapkan Islam dan menggali ilmu pengetahuan yang sedalam-dalamnya untuk kebaikan atau kemaslahatan umat. Ya, jadi nanti Bapak akan jelaskan sedikit tentang masuknya Islam ke Afrika, kemudian peninggalan-peninggalannya berupa masjid, bangunan, universitas, dan sebagainya lain, termasuk ilmuwan-ilmuwan yang waktu itu sempat membuat dunia heboh saking bagusnya umat orang Islam di Afrika. Tapi nanti di dalamnya kalian cari sendiri, fokuskan lagi di lab komputer, ada kelompok, ada komputer, kalian searching di dalamnya, karena di akhir pelajaran, di akhir pelajaran, Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Satu, tugas kelompok, yang kedua, tugas pribadi. Tugas kelompok adalah penilaian atau asesmen formatif sama proses. Yang kedua adalah penilaian sumatif, yaitu penilaian personal atau individu. Bapak akan kasih semua soalnya, tugasnya di dalam kelas kita di Google Classroom nanti. Selanjutnya, ini beberapa contoh. Tadi Bapak sudah sampaikan lebih awal, di awal bahwasanya Islam ke Afrika yaitu pada saat diawali dengan hijrahnya umat Islam ke Afrika. Jadi bukan ke Madinah ya. Hijrah pertama itu Afrika. Kedua, Afrika lagi. Dua gelombang. Yang ketiga baru ke Madinah. Setelah pertama kali bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, Madinah sudah siap, sudah aman, sudah banyak yang Islam. Tidak saja ke Madinah. Yang tadinya ke Afrika kali, semuanya tidak ke Madinah. Meskipun masih beberapa ada yang tinggal di Afrika, sudah menikah, anak, itu ada. Itulah yang mengawali Islam di sana. Salah satu tokoh yang terkenal adalah namanya Abdullah bin Amr namanya. Dia salah satu sahabat yang tinggal di sana. Kemudian contoh peninggalan dari peradaban Islam di Afrika adalah Masjid Agung Kairouan, Masjid Agung Kairouan atau Masjid Uqbah bin Nafi. Masjid ini didirikan pada tahun 670 Masehi. Belum ada kelas ini, sudah tua sekarang. Tapi sudah ada informasinya. Kedua, masjid ini terbuat sebagian sudutnya terbuat dari lumpur dengan beberapa seru-seru didirikan, ada tiang, ada tulangnya, kayunya, sehingga tetap bertahan sampai sekarang. Nah, ini yang boleh terkenal. Al-Azhar, siapa yang kenal Al-Azhar? Kalau orang sudah pernah kuliah di sana, lulus dengan lulusan Al-Azhar, ini ilmunya bisa digunakan di seluruh dunia. Mau dia mengambil matematika, mau fisika, mau agama, kalau ijazahnya dari atas University, maka dia akan menjadi salah satu karyawan yang dibutuhkan untuk teman perusahaan itu. Itu menurut perusahaan. Itu kan pada tahun 1000 kurang 18 tahun, 28 tahun. Kemudian masih ada juga Universitas Angkore, kalau yang di dalam tadi di internet. Kita saksikan dulu beberapa contoh video yang menggambarkan bagaimana keadaan peradaban Islam di benua Afrika. Kekuasaan politik dan kegiatan misionaris, salah satu titik awal masuknya Islam ke Afrika adalah melalui kawasan. هل شاف المرأة وأقبل عينها البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أيضا هي معجزات في الجعل. هذا صحيح. لابد ان تاتي معجزات، يعرف الناس انهم مرسلون من الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات كتبها أمي وتعالى على الله. أنا لم أتحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكون. Setelah mengamati 3 video tadi, kira-kira ada tanggapan nggak dari kalian? Bapak pengen tahu salah satu dari kalian. Kira-kira apa tanggapannya? Ada? Ya. Silakan Abi. Waktu pertama kali hijrah ke benua Afrika itu Ya. berapa orang? Berapa rombongan? Waktu pertama hijrah ke Afrika, Ya. berapa orang rombongannya? Ada yang sudah mencari di internet jawabannya? Ya, Zulfa, coba berapa orang yang sudah kamu dapatkan? 15 orang. Siapa pemimpinnya? Utsman bin Affan. Ya, 100 buat Zulfa dan Abi. Kurang. Untuk lebih
memperbanyak informasi tentang peradaban Islam di Afrika, kalian bisa searching di Google, kemudian kalian baca buku paket yang sudah Bapak kirim lewat kelas. Buku paket Bapak sudah rubah menjadi aplikasi Flipbook. Silahkan dibaca. Mau lihat? Mana bukunya? Nah, kalian buka pada halaman 144 sampai 140. Nah, di situ banyak materi tambahan. Ini Pak. Iya, halaman 144. Itu. Selanjutnya Bapak minta kalian membuat kelompok seperti yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran. Adapun tugasnya sudah Bapak kirim juga lewat kelas, bahwa ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, yaitu pertama membuat dokumen PPT yang berisikan tentang masuknya Islam ke Afrika. Yang kedua juga masih dokumen PPT tentang peninggalan Islam di Afrika. Yang ketiga juga masih PPT tentang tokoh-tokoh Islam di Afrika. Dan yang berikutnya adalah membuat nanti presentasi di depan tapi dengan lembar kertas saja. Silakan Bapak tunggu, Bapak kasih waktu 20 menit dari sekarang. Buat kelompok dan pilihlah lembar kerja sesuai dengan yang sudah kalian sepakati tadi. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 4. 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 4 akan presentasi tentang apa? Masuknya Islam ke Afrika. Bikinnya pakai aplikasi apa? Canva. Sudah berapa persen? 80. Semuanya maju nanti ya? Iya, terus lancar. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kalian sedang membuat apa ini? Tokoh Islam di Afrika. Kalian menggunakan aplikasi apa? Google Slide. Sudah berapa persen? Berapa? 50%. Ya, lanjutkan. Nanti semuanya maju ke depan ya. Oke. Ini kelompok 1. Kalian nanti akan presentasi tentang apa? Tokoh-tokoh tentang peradaban Islam di Afrika. Kalian menggunakan aplikasi atau pakai kertas? Pakai kertas saja. Oke, semuanya maju nanti ya. Oke, siap. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3. Kalian nanti presentasi tentang apa? Tentang peninggalan peradaban Islam. Peninggalan-peninggalannya, bangunan juga ya. Masjid, kemudian apa lagi? Universitas. Ya, sudah berapa persen? Progresnya? Kira-kira sudah 40% ada. 40%. Oke, masih ada waktu 15 menit lagi. Lanjutkan kelompok 3. Ya, cukup. Waktunya sudah habis. Sudah 35 menit Bapak kasih waktu buat kalian. Sekarang waktunya presentasi hasil diskusi kalian. Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kasih semangat dong buat kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 memperkenalkan diri dan membaca hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Afrika. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang mau menanggapi dari teman-teman? Ya, silakan ditanggapi. Mengapa mereka begitu semangat mempelajari ilmu pengetahuan? Ya, coba dijawab kelompok 1. Mengapa ilmuwan-ilmuwan tersebut sangat bersemangat menyebarkan Islam, mempelajari ilmu pengetahuan? Karena mereka tersebut termotivasi pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Penjelasannya? Ya, jadi di ayat 1-5 Allah memerintahkan untuk mempelajari semua ciptaan-ciptaan Allah yang ada di seluruh alam. Iya, betul 100 jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya Bapak ingin kelompok 4 yang maju berikutnya. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah dikirim ke Bapak filenya? Sudah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat PPT dari aplikasi Canva, ya. Silakan dibacakan. Masuknya Islam ke Afrika. Tangan untuk kelompok 4. Silakan, ada tanggapan, pertanyaan dari teman-temannya? Ya, silakan disampaikan. Mengapa umat Islam hijrah ke Afrika tapi nggak ke yang lain? Pertanyaannya adalah mengapa umat Islam waktu itu memilih Afrika untuk tempat hijrah mereka pertama kali, bukan ke negeri yang lain? Apa jawabannya? Ya, karena Nabi Muhammad memberitahu kepada sahabatnya bahwa raja-raja itu orangnya baik dan bisa menerima para sahabatnya. Iya, betul, 100 jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Supaya lebih bersemangat, Bapak ingin kita lakukan ice breaking dulu. Tolong semuanya berdiri di tempatnya masing-masing. Jadi, kemudian kalian berkumpul 3 orang. Dari tempat yang kita bahas. Oke. Ibu tidak berapa? Pegang kepala. Pundak. Pundak. Dengkul. Pundak. Hidung. Kepala. Kepala. Yang belum dapat sabar. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, yaitu perkembangan peradaban Islam di Afrika. Sebelum kita tutup bersama-sama, Bapak ingin salah satu dari kalian membuat simpulan atau review tentang belajar kita pada siang hari ini. Dapat? Saya, Pak. Ya, silakan sampaikan hasil reviewnya atau simpulannya. Jadi hari ini saya banyak belajar tentang perkembangan Islam di masa lalu, khususnya di tanah Afrika. Bahwa perjuangan umat Islam zaman dahulu itu dalam mengembangkan Islam sangat berat. Meski begitu, alhamdulillah Allah memberikan keberhasilan yang sangat besar dan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Ya, tepuk tangan kurang lebih. Jadi, kira-kira apakah masih menjadi kewajiban buat kita umat Islam perkembangan Islam? Tentu saya Wajib. Selanjutnya, Bapak ingin kalian mengisi refleksi dan umpan balik yang juga sudah Bapak kirim linknya di kelas kita. Ya kan? Diisi refleksi dan umpan baliknya. Sebagai penutup kegiatan asesmen pada siang hari ini, Bapak sudah mengirimkan link soal di dalam kelas belajar kita. Nah, atau yang masih belum bisa mengakses, bisa dilihat di layar. Itu link asesmen sumatif di pelajaran pada siang hari ini. Silakan diakses. Bapak akan kasih kalian waktu 10 menit dari sekarang. Kalau masih ada pertanyaan tentang soal yang Bapak masukkan dalam link situ, bisa ditanyakan. Pastikan jawabannya itu sesuai dengan keadaan kalian sehari-hari. Alhamdulillah sudah selesai semua tahapan-tahapan belajar kita hari ini. Bahwasanya Islam di Afrika betul-betul memberikan banyak motivasi buat kita semuanya dalam rangka mempelajari ilmu, mendakwahkan Islam dan juga meneruskan perjuangan Islam di tempat kita berada. Selanjutnya kita akan belajar lagi masih peradaban Islam, tapi di benua yang lain, yaitu benua Amerika. Insya Allah bagaimana kita belajar benua Amerika dengan semua agama Islam yang diawali dari zaman Amerika. Sudah kita belajar pada hari ini, bahwa kita salah satu dari kalian kayaknya memimpin doa, mengucap dulu, kemudian belajar bersama. Siap. Doa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.